Saat Yesus disalibkan pada jam 9, ada dua narapidana. Satu disalibkan di sebelah kirinya, satu lagi disalibkan di sebelah kanannya. Kedua narapidana ini adalah pembunuh. Salah satu dari mereka sebelum meninggal, dia bertobat. Sebelum meninggal. Arti tobat di sini adalah menerima Yesus sebagai Tuhan. Mari kita lihat arti tobat. Ada dua narapidana. Satu bertobat, satu tidak bertobat. Mari kita lihat dulu. Bagaimana kata narapidana yang tidak bertobat? Di antara mereka yang disalibkan satu menghina Yesus dan berkata, "Bukankah engkau cemburu? Selamatkan dirimu dan kami juga." Apakah dia percaya Yesus adalah Kristus? Narapidana itu berkata, "Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu, dan selamatkan juga kami." Apakah dia percaya Yesus adalah Kristus? Kelihatannya tidak percaya. Saat dia sekarat, dia masih tidak menunjukkan hati yang bertobat, yaitu menghormati Anak Allah. Menerima Yesus sebagai Tuhan. Namun narapidana yang lain menjawab begitu. Narapidana yang lain berkata, dia menegur dengan mengatakan, "Kamu juga dihukum dengan benar. Apakah kamu tidak takut kepada Allah?" Dia berkata, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah?" Memiliki rasa takut dan hormat kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Kami mendapat hukuman sesuai perbuatan kami. Kami pantas mendapat apa yang kami lakukan." Narapidana ini tidak melakukan kesalahan seperti itu. Narapidana itu merasa bahwa dirinya akan mati karena hukuman itu. Dia menyadari hukuman mati itu pantas baginya. Dia pantas disalibkan karena dosanya, karena perbuatannya. Maka dia menunjukkan tanda-tanda bertobat. Dia berkata menerima hukuman itu sudah semestinya. Dia percaya bahwa Allah itu adil. Pada saat itu, dia berkata kepada Tuhan, "Yesus, ketika engkau memerintah dan datang sebagai Raja, tolong ingatlah aku." Dia berkata, "Yesus, saat engkau memerintah dan datang sebagai Raja, tolong ingat aku." Ini menunjukkan bahwa saat Kristus memerintah di surga, dia meminta Kristus mengingat dirinya. Ini menunjukkan narapidana itu berharap hidup kekal. Dia berharap mendapat air kehidupan. Dia berharap mendapat hidup. Kelihatannya dia mengharap demikian. Seperti yang tertulis dalam Wahyu. Siapapun yang mau dapat mengambil air kehidupan secara cuma-cuma. Siapapun yang mau. Bahkan narapidana sekalipun. Bahkan pembunuh sekalipun. Selama mau bertobat, dia menerima itu. Apakah bertobat sungguh-sungguh akan mendapatnya? Mari lihat apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu hari ini, saat aku memerintah dan datang sebagai Raja, kamu akan bersamaku di taman surga. Saat aku memerintah dan datang sebagai Raja, kamu pasti bersamaku di taman surga." Janji Anak Allah itu. Narapidana itu pasti kelak akan berada di surga. Artinya ketika bumi baru dan alam semesta baru tiba, apakah narapidana itu akan mendapatkan? Ya, tentu saja. Hari ini kita membahas tentang tobat, yaitu menerima Yesus. Ketika narapidana itu berkata, "Yesus, saat engkau berkuasa nanti, tolong ingat aku." Ini menunjukkan keinginan. Keinginan berada di surga. Orang yang ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan mengasihinya? Seseorang berkata, "Yesus, tolong ingat aku." Dia sangat ingin mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ketika dia ingin mendapat belas kasihan itu, Tuhan mengasihinya. Tapi jika seseorang tidak merindukan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Kristus, Tuhan tidak akan mengasihi dia. Dia berkata semua yang haus dan merindukan dapat mengambil air kehidupan secara cuma-cuma. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu, siapapun yang mau, datanglah. Siapapun yang haus, boleh datang. Roh Kudus dan Roh Baru berkata siapapun yang haus boleh mengambil air kehidupan untuk diminum secara cuma-cuma. Jadi, penjahat ini adalah pembunuh. Pada saat terakhirnya, dia merindukan belas kasihan Tuhan. Tuhan menjawab demikian. "Hari ini aku berkata kepadamu dengan sesungguhnya, aku berkata benar. Dengan sungguh-sungguh, ketika aku mengambil kuasa kerajaan, kamu pasti akan bersamaku di surga." Jadi, penjahat ini pada akhirnya, walau pada saat itu, dia akan dihukum mati, karena kejahatannya dibunuh. Tapi apakah penjahat ini akan mendapat hidup kekal di masa depan? Ya, akan karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Apakah penjahat itu termasuk orang berdosa? Tentu dia orang berdosa. Apakah pembunuh ini bisa diselamatkan? Bisa. Siapa saja yang mau menerima keselamatan dari Yesus akan diselamatkan. Dengan demikian kita mengerti betapa luasnya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Betapa tingginya, siapa saja yang mau menerimanya akan mendapatkannya. Tidak peduli dosa apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Asalkan menerima Yesus, mereka akan mendapatkannya. Jika seseorang berpikir bahwa dia tidak berdosa, maka dia merasa tidak membutuhkan Yesus. Orang yang tidak membutuhkan Yesus dan mengaku benar, apakah mereka akan mendapatkannya? Tidak akan mendapatkannya. Jadi Yesus datang ke dunia untuk mencari mereka yang mau menerimanya, mau menerima penebusan dan kasih karunia-Nya, dan memberikan air kehidupan secara cuma-cuma kepada mereka yang mau minum, yang mau menerimanya. Semua diberikan secara cuma-cuma. Amin.